Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Desti Fitriani, kelas A9, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang sejarah kepanduan dunia dan sejarah kepanduan Indonesia. Pramuka atau yang disebut dengan Praja Muda Karana merupakan sebuah kegiatan pendidikan non-formal untuk pengembangan skill dan pembentukan karakter. Sejarah pramuka dunia sudah dimulai sejak abad ke-20, sementara sejarah pramuka di Indonesia baru dimulai dan diresmikan pada tahun 1961. Di Indonesia, gerakan pramuka menjadi kegiatan ekstrakurikuler pada tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan. Tingkat pramuka di Indonesia dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu siaga, penggalang, penegak, atau pandega. Kegiatan pramuka menekankan pada pengembangan kemampuan lewat kegiatan menarik outdoor. Dalam istilah internasional, pramuka dikenal sebagai scouting atau scout movement. Sejarah pramuka di dunia dimulai sejak abad ke-20. Baden-Powell dikenal sebagai pemerakasa gerakan kepramukaan di dunia. Pada tanggal 25 Juli 1907, Baden-Powell yang menjabat sebagai Letnan Jenderal Tentara Inggris mengadakan perkemahan pramuka di Pulau Bronsea di Inggris. Pada tahun 1908, ia menulis buku yang berjudul Scouting for Boys tentang prinsip dasar kepramukaan. Peluncuran buku tersebut menjadi cikal bakal lahirnya gerakan pramuka. Sejak itu, kian banyak muncul organisasi kepramukaan. Gerakan pramuka tidak hanya dikenal di Inggris, tapi juga di negara-negara lain di dunia. Awalnya gerakan pramuka hanya didominasi laki-laki, namun sejak tahun 1912 muncul organisasi pramuka yang didirikan dengan bantuan adik perempuan Baden-Powell, Agnes. Organisasi kepramukaan perempuan ini kemudian dilanjutkan oleh istri Baden-Powell. Pada tahun 1922, Baden-Powell menerbitkan buku Rovering to Success atau Mengembara Menuju Sukses. Buku tersebut menceritakan seorang pemuda yang terus mengayuh sampan hingga akhirnya menuju pantai bahagia. Buku tersebut kian menginspirasi berkembangnya gerakan kepramukaan di dunia saat itu. Pada tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920, untuk pertama kalinya diadakan Jambore Dunia. Kegiatan ini pertama diadakan di Olympia Hall, London, dengan dihadiri sekitar 8.000 anggota pramuka dari 34 negara yang hadir. Di acara itu, Baden-Powell dinobatkan sebagai Chief Scout of the World atau Bapak Pandu Sedunia. Masih pada tahun yang sama dibentuklah Dewan Internasional Organisasi Pramuka yang beranggotakan 9 orang. Kota London ditetapkan sebagai kantor kesekretariatan pramuka sedunia. Meski kemudian berpindah ke Ottawa, Kanada pada tahun 1958 serta ke Geneva, Swiss pada tahun 1968. Sejarah pramuka di Indonesia. Sejarah gerakan pramuka di Indonesia dimulai sejak tahun 1912. Cikal bakal pramuka Indonesia adalah didirikannya organisasi Netherlands Pathfinders Organis atau NPO, bentukan Belanda. Kemudian pada tahun 1916, organisasi tersebut berganti nama menjadi Netherlands Indische Pathfinders Vereniging atau NIPV. Istilah Pathfinders merujuk kepada istilah untuk organisasi pramuka yang ada di negeri Belanda. Banyaknya organisasi kepanduan Indonesia membuat dibentuklah Persaudaraan Antara Pandu Indonesia atau PAPI pada tanggal 23 Mei 1928. Pada tahun 1930, PAPI
melebur menjadi Kepanduan Bangsa Indonesia atau yang disingkat dengan KBI yang dirintis oleh tokoh-tokoh organisasi lain. PAPI kemudian berkembang menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau yang disingkat dengan BPPKI pada bulan April 1938. Untuk menggalang kesatuan dan persatuan, BPPKI mengadakan Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum atau yang disingkat dengan Perkino yang dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 23 Juli 1941 di Yogyakarta. Kemudian diadakanlah Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia pada tanggal 27 sampai 29 Desember 1945 di Surakarta. Dengan hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia yang kemudian diakui pemerintah sebagai satu-satunya organisasi kepanduan lewat keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pada tanggal 1 Februari 1947. Pada akhirnya keputusan tersebut dianulir sehingga kelompok lain bisa membuka organisasi kepanduan baru dan Pandu Rakyat Indonesia bukan lagi satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia. Di awal 60-an diperkirakan ada lebih dari 100 organisasi kepanduan di Indonesia. Baru pada tahun 1961 Gerakan Pramuka akhirnya lahir. Hal ini dilatar belakangi kian banyaknya organisasi kepanduan yang ada. Pada tanggal 14 Agustus 1961 dilakukan pelantikan Mapinas, Kuarnas dan Kuarnari di Istana Negara serta penganugerahan Panji-Panji Gerakan Pramuka. Tanggal 14 Agustus kemudian diperingati sebagai Hari Pramuka. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih.